Bukan karena engkau, alam semesta tidak akan pernah aku ciptakan. Allah berkata kepada Adam, ya Adam, laula Muhammad ma khalaqtuka ya Adam. Wahai Adam, kalau bukan karena Muhammad tidak akan pernah aku ciptakan engkau wahai Adam. Para nabi, para rasul terselamatkan berkat Nabi Muhammad SAW. Nabi Allah Nuh, Allah selamatkan dari banjir bandang. Kenapa? Karena dalam tulang sulbi Nabi Allah Nuh membawa cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Allah Ibrahim, Allah selamatkan dari api Namrud. Kenapa? Karena dalam tulang sulbinya membawa cahaya Nabi Muhammad. Nabi Allah Ismail, Allah selamatkan dari penyembelihan Nabi Allah Ibrahim. Kenapa? Karena Nabi Allah Ismail membawa cahaya Nabi Muhammad. Para nabi, para rasul, bahkan seluruh alam semesta, dunia dan isinya. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratuman laulahu lam tukhrajid dunya minal adami. Kalau bukan karena Nabi Muhammad, laulahu lam tukhrajid dunya minal adami, dunia tidak akan pernah dikeluarkan dari ketiadaannya. Dunia tidak akan pernah ada, alam semesta tidak akan pernah ada kalau bukan karena Nabi Muhammad. Seluruh dunia, alam semesta terselamatkan berkat Nabi Muhammad. Jikalau bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun saja menjadi ibadah sunnah, maka bagaimana bersyukur kepada Allah atas selamatnya seluruh dunia beserta isinya berkat adanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, pulang dari di majelis maulid, jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya teladan, engkau punya uswah, engkau punya gutwah. Jadikan Nabi Muhammad sebagai engkau punya idola. Hidupkan engkau punya rumah dengan pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan ajaran Nabi Muhammad, dengan Al-Quran Nabi Muhammad, dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Jadikan pakaian-pakaian Nabi Muhammad sebagai engkau punya pakaian. Sebab banyak anak-anak kita zaman sekarang, pemuda-pemudi kita, orang tua kita semakin hari semakin jauh daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apalagi para pemuda-pemudi kita yang mereka jadikan idola, yang mereka jadikan sebagai teladan adalah orang-orang barat. Mereka mengikuti budaya barat, mengikuti pola pikir barat, mengikuti gaya hidup barat, sehingga jauh dari ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Banyak orang-orang zaman sekarang, saya, kita, kalian, engkau, kita jauh dari Allah, kita lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk dengan urusan dunia, sibuk dengan urusan harta, pangkat, jabatan, tahta, uang, kekuasaan, sehingga kita jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah SAW. Pagi, siang, sore, malam berbuat dosa, pagi, siang, sore, malam berbuat maksiat. Kemaksiatan di mana-mana, kemungkaran di mana-mana, merajalela. Orang-orang meninggalkan ketaatan dan melakukan kemaksiatan, saudara-saudara. Makanya jangan heran Allah berikan bencana, Allah berikan musibah, gempa bumi di sana, gempa bumi di sini. Allah berikan tanah longsor, Allah berikan tsunami, Allah berikan kebakaran. Itu semua berkat perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan di muka buminya Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman Rasulullah pernah ada zilzal atau gempa bumi. Ketika gempa bumi, Rasulullah meletakkan tangannya di atas tanah dan Rasulullah berkata, wahai bumi, belum saatnya bagimu. Wahai bumi, belum saatnya bagimu. Maka bumi yang bergoncang, bumi yang gempa, ketika itu juga berhenti ketika Rasulullah meletakkan tangannya dan menyuruh bumi tersebut untuk diam, saudara-saudara. Akhirnya Rasulullah berkata kepada para sahabat, wahai para sahabat, dosa apa yang telah kalian lakukan? Maksiat apa yang telah kalian lakukan? Sehingga Allah berikan ini bencana dan musibah gempa bumi kepada kita. Kemudian di zaman Khalifah Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz pernah juga dilanda gempa bumi. Ketika itu beliau kirimkan surat kepada para gubernur-gubernur yang isinya, wahai para gubernur, perbuatan dosa dan maksiat apa yang kalian lakukan sehingga Allah berikan gempa bumi kepada kita? Bertobatlah kalian, kembalilah kalian kepada Allah dan keluarkan harta kalian di jalan Allah untuk menolak datangnya segala macam bala, musibah dan bencana. Sayyidina Ka'ab ibn Malik radhiyallahu an pernah ditanya tentang gempa bumi. Apa jawab beliau? Tidaklah terjadi gempa bumi kecuali terlalu banyak hamba-hamba yang berbuat dosa di atas bumi sehingga bumi ketakutan. Karena bumi ketakutan, dia gemetar, takut kepada Allah. Karena gemetar itulah adanya gempa bumi, saudara-saudara. Sayyidina Anas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Sayyidatuna Aisyah tentang pendapat Sayyidatuna Aisyah tentang gempa bumi. Apa jawab Sayyidatuna Aisyah? Tidaklah terjadi gempa bumi apabila tiga perkara ini sudah merajalela. Apa tiga perkara tersebut? Tiga perkara tersebut, yang pertama, idza istahalla zina, apabila zina
sudah dianggap sesuatu yang halal. Perzinahan di mana-mana, pelacuran di mana-mana, pagi zina, siang zina, sore zina, malam zina, istahalla zina. Zina dianggap perkara yang halal. Saudara-saudara, zina itu adalah suatu dosa yang sangat besar. Tetapi orang berzina secara sembunyi-sembunyi dan orang yang berzina secara terang-terangan, dosanya lebih besar orang yang berzina secara terang-terangan. Ini yang dimaksud istahalla zina. Zina dianggap perkara yang halal, dianggap perkara yang boleh. Pagi, siang, sore, malam, yang tua, yang muda berzina. Lihat anak-anak muda kita di pinggir jalan, pacaran, ciuman, berzina, melacur. Tidak punya rasa malu kepada Allah dan rasa malu kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Satu, perzinahan dianggap perkara yang halal. Perzinahan sudah merajalela di mana-mana. Yang kedua, istibahal khumur, minuman keras dianggap perkara yang biasa. Pagi mabuk, siang mabuk, sore mabuk, malam mabuk, yang tua mabuk, yang muda mabuk, narkoba di mana-mana, minuman keras di mana-mana. Orang megang alkohol udah kayak megang air putih, saudara-saudara. Udah dianggap perkara yang halal, udah dianggap perkara yang biasa. Mabuk di mana-mana, pelacuran di mana-mana. Wadarabu bil ma'azif. Orang-orang memainkan musik-musik yang membuat lupa dan lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orkes di mana-mana, dangdut di mana-mana, disco di mana-mana. Apabila tiga perkara ini merajalela, saudara-saudara, coba kita lihat. Apabila sebentar lagi malam tahun baru, kemudian malam Valentine, engkau lihat yang paling banyak berbuat dosa, yang paling banyak berbuat maksiat, mungkarat, dolalat, sayyiat, mukhalafat di malam tahun baru atau malam Valentine atau malam Minggu, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur, bukan orang Kristen, bukan orang Buddha, bukan orang Hindu, tetapi yang paling banyak abnaul muslimin, putra-putri Islam, putra-putri kita, saudara-saudara, yang paling banyak berbuat dosa dan maksiat di bumi Indonesia. Anak-anak kita yang paling banyak yang merayakan malam tahun baru, yang mengikuti orang-orang barat, budaya-budaya kafir. Anak-anak kita, putra-putri Islam, yang paling banyak mabuk-mabukan, yang paling banyak narkoba, yang paling banyak melacur. Kenapa? Karena kita sebagai orang tua lalai di dalam mendidik anak-anak kita dengan pendidikan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila tiga perkara ini merajalela, maka Allah berkata, wahai bumi, guncanglah mereka. Wahai bumi, tenggelamkan mereka. Apabila mereka berhenti daripada perbuatan dosanya, maka berhentilah juga engkau mengguncang mereka. Tapi apabila mereka tetap di dalam perbuatan dosanya, maka guncang mereka, tenggelamkan mereka ke dalam perutmu sampai mereka hancur dan binasa. Makanya besok-besok jangan salahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita masih tetap dalam perbuatan dosa dan maksiat kita, setelah adanya peringatan Allah, gempa di Cianjur, tetap kita berbuat dosa, tetap kita berbuat maksiat, tetap meninggalkan taat, besok-besok potong saya punya lidah, besok akan Allah berikan gempa yang lebih dahsyat daripada kemarin, saudara-saudara. Oleh karenanya kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berikan gempa bumi, Allah berikan bencana musibah, jangan bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa kau beri gempa bumi, kenapa kau beri tsunami, kenapa kau beri kebakaran, tanah longsor, banjir bandang. Jangan bertanya kepada Allah, tapi tanyakan kepada diri saya, tanyakan kepada dirimu, tanyakan kepada diri kalian, tanyakan kepada orang tua terhadap anaknya, anak-anak terhadap orang tuanya, tanyakan kepada para ulamanya, para ustadznya, para kiainya, para habaibnya, para pemuka agamanya, para penceramah-penceramah, takmir-takmir masjid, para pemuka-pemuka agama. Tanyakan kepada para pemerintahnya, pejabatnya, aparatnya, RT-nya, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, menteri, presiden. Tanyakan kepada mereka semua, tanyakan kepada diri kita, perbuatan dosa apa, maksiat apa, ketaatan apa yang kita tinggalkan, perbuatan dosa apa yang kita lakukan sehingga mengundang bala dan bencana dari Allah bagi bangsa dan negara kita, saudara-saudara. Jangan tanya sama Allah, tapi tanyakan kepada diri kita masing-masing. Tanyakan kepada para ulama-ulama, para ustadz, para kiai, para habaib. Kenapa para ustadznya, kenapa para kiainya, kenapa para habibnya jadi ulama-ulama kontrak, jadi ulama-ulama dunia yang menjual ayat-ayat Allah demi kepentingan perutnya, demi kepentingan dunianya, jadi penjilat pejabat, jadi penjilat pemerintah.
Tanyakan kepada para ulama-ulamanya. Kalau mau ceramah pasang tarif, kalau mau ceramah pasang tujuannya amplop, tujuannya bukan menghidupkan Islam, tapi cari hidup dalam Islam, bukan menghidupkan dakwah, tapi cari hidup dalam dakwah. Tanyakan kepada para pejabatnya, para aparatnya, para pemerintahnya, berapa banyak uang rakyat yang mereka korupsi, berapa banyak rakyat yang mereka sengsarakan, yang tidak mereka sejahterakan. Kenapa keadilan tidak ditegakkan? Sehingga mengundang bencana dan azab serta murka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan yang mulia ini kembali kita kepada Allah, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun engkau punya dosa, engkau punya salah, ada yang lebih besar. Apa itu? Pintu pengampunan Allah lebih besar dari segala macam kesalahan, perbuatan dosa dan maksiat yang kita lakukan. Saudara-saudara, mudah-mudahan pulang dari ini majelis kita menjadi hamba-hamba yang soleh, soleha, alim, alimah, abid, abidah, zahid dan zahidah, wari' dan wari'ah. Amin, amin, rabbal alamin. Kita mendapatkan keberkahan dari maulid Rasulullah, mendapat keberkahan daripada haul orang-orang saleh. Amin, amin, rabbal alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa ahdil husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani. Bismillahi babuna, tabarak hitanuna, yasin saqfuna, kaf hayain sad kifayatuna, hamim ain sin kaf himayatuna, fasayakfikahumullahu samil alim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.